Kan kita lanjutkan ke distribusi binomial ya. Di sini distribusi binomial itu merupakan suatu usaha ya, suatu usaha dari n usaha dari distribusi Bernoulli ya. Jadi di sini suatu distribusi dengan ciri-ciri dia itu merupakan suatu percobaan yang terdiri atas n usaha yang berulang. Jadi merupakan suatu distribusi dengan eksperimen yang berulang-ulang. Misalnya contoh melempar dadu yang melemparnya berulang-ulang, eksperimen pengambilan bola yang ambilnya berkali-kali, tidak hanya sekali, ya 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Ya kemudian melempar koin ya itu juga berulang. Artinya di situ ada proses yang berulang-ulang. Kemudian setiap usaha memberikan hasil yang dapat dikelompokkan menjadi sukses dan gagal. Jadi peluangnya hanya ada 2. Kalau seperti koin, muka gambar ya. Kalau dadu binomialnya ya kejadiannya adalah muncul angka 6 dan tidak muncul angka 6 gitu ya. Dadu mata 6. Kemudian kejadian misalnya mengambil suatu tanaman peluangnya hanya mati dan hidup ya. Jadi peluangnya hanya ada 2. Hidup, mati, sukses, gagal, cacat, tidak cacat, dan seterusnya. Nah, kemudian ada peluang dinyatakan dengan P dan tidak berubah dari usaha dari satu ke usaha yang lainnya. Peluangnya pengambilan ya bola yang pertama peluang terambil bola putih ya 1/2 gitu ya. Pun pengambilan yang kedua peluang pengambil bola putih juga 1/2. Jadi setiap proses pengambilan atau eksperimen itu peluangnya itu adalah sama. Nah, itulah makanya tiap usaha bebas dengan usaha yang lain ya. Jadi tidak mempengaruhi misalnya pengambilan bola yang kedua itu tidak dipengaruhi dari pengambilan bola yang pertama. Artinya apa? Pengambilan bola yang pertama itu bolanya dikembalikan. Sehingga peluang kejadian yang kedua itu tidak terpengaruh. Itu artinya saling bebas antara eksperimen yang satu dengan eksperimen yang lain. Nah, di sini distribusi binomial didefinisikan sebagai sebuah usaha Bernoulli yang dapat menghasilkan sukses dengan peluangnya P dan gagal peluangnya adalah Q. Q itu 1 min P ya. Kita ingat bahwa suatu peluang itu kan peluang distribusi peluangnya itu ya atau fungsi densitasnya itu kan sama dengan 1 ya. Maka kalau peluangnya 1 maka kalau gagal maka sukses maka sisanya adalah gagalnya atau 1 min P itu adalah gagal. Maka distribusi peluang variabel random berubah acak binomial X yaitu banyaknya tadi terpotong. Di sini kita distribusi binomial itu dapat definisikan itu tadi ya suatu usaha Bernoulli gitu ya. Kemudian kita di sini punya didefinisikan ini ya. Distribusi peluang dari variabel random binomial X yaitu banyaknya sukses dalam n usaha yang bebas, yang independen ya. Dinyatakan seperti ini, B X N P kombinasi NX, P pangkat X, Q pangkat N min X, di mana X itu adalah nilai variabel random 0, 1, 2, sampai N ya. Jadi di sini bisa dikatakan X-nya ini adalah variabel randomnya, N ini adalah trialnya atau eksperimennya, kemudian P itu adalah usahanya, probabilitasnya. Jadi probabilitasnya nanti hanya ada setengah ya dan setengah karena P-nya kan sukses dan Q-nya itu kan gagal ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan buktikan teoremanya ya bahwa mu dari distribusi binomial itu N kali P dan variansi dari distribusi binomial itu adalah N kali P kali Q. Nah, di sini mu sama dengan X ya, itu adalah sigma XFX gitu ya. Sigma XFX, ini X-nya, nah FX-nya fungsi peluangnya kita ganti dengan ini, karena distribusi binomial ya, nih. Kemudian di sini kombinasi NX ya, N faktorial, N min X faktorial, P pangkat X, Q pangkat N pangkat X ya.
Sampai sini jelas ya. Nah, di sini akan coba kita jabarkan apa namanya di sini ya n min x ya n min x faktorial x faktorial akan coba kita jabarkan menjadi bentuknya seperti ini ya. Jadi ini awalnya adalah ada satu tahapan. Mohon maaf ya jika terputus-putus karena ada panggilan-panggilan yang tidak bisa ditunda. Baik, ini tadi kita sudah sampai pada ini ya. Nah, kita sudah sampai menjabarkan kombinasi ini. Ini adalah kombinasi n faktorial, n min x faktorial, p pangkat x, q pangkat min x. Nah, di sini kita akan coba menjabarkan ini ya. Menjabarkan x faktorial ini agar nanti bisa kita sederhanakan dengan ini membagi dengan X ini ya, seperti itu. Nah, di sini coba kita buat tambahan catatan ya. Jadi di sini adalah sigma X X sama dengan 0 sampai N 0 sampai N. Di sini yang atas ini kan menjadi ya n faktorial itu kan katakanlah kalau ini 3 faktorial ya itu kan sama dengan 3 gitu ya kali 2 faktorial gitu kan, atau ini kan sama dengan 3 kali gitu ya 3 min 1 faktorial gitu ya. Makanya di sini n ini kita bawa ke dalam bentuk n min 1 faktorial seperti itu. Di sini masih ada x, kemudian ini yang bawah ini n min x, yang bawah pun juga sama ya. Ini menjadi x faktorial ini menjadi apa? X min 1 faktorial ya. Ini saya hapus dulu. Ya. Ini tadi P pangkat X, Q pangkat N min X ya. Nah, di sini kita sederhanakan ini gitu ya, sehingga bentuknya menjadi ini. Nah, ini kenapa kemudian kok ada P apa namanya? P-nya dari mana, Bu? Itu ya. Ini. Jadi P pangkat 1 ini juga sebenarnya adalah modifikasi dari ini. Ya, ini kita bawa ke dalam Q ya, Q n min X kan ya. Nah, P pangkat. Nah, ini PX-nya kita modifikasi menjadi P pangkat X min 1 kali P. Ini kan sama saja dengan P pangkat X kan ya. Ya, seperti itu. Ya, ini kan plus 1, ini kan 1 gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini makanya kemudian kenapa bentuk ini itu bisa menjadi bentuk ini ya, menjadi bentuk ini karena hasil modifikasi ini gitu ya, seperti itu. Baik, nah di sini sekarang kita akan bertanyakan gitu ya, kenapa ini menjadi X-nya yang semula X min 0 menjadi X min 1 seperti itu. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan. Nah, di sini kita lihat di sini kalau X ini kita mulai dari 0 gitu ya, maka nanti akan ada nilai yang tidak memenuhi definisi ya, tidak memenuhi definisi ya. Misalnya di sini. Misalnya adalah kan P pangkat X min 1. Kalau X-nya kita mulai atau ini. Ini ya di sini.
Ini ya. Kalau di sini nanti kita mulai dari 0, ya 0 min 1 faktorial. 0 min 1 faktorial, min 1 faktorial ya. Dia tidak bisa didefinisikan seperti itu. Sehingga di sini X ini kita mulai dari 1 ya. X ini kita mulai dari 1 agar nilai itu nanti bisa didefinisikan seperti itu ya. Nah, itu adalah menjadi sebab kenapa ini X-nya sama dengan 1. Oke. Nah, di sini ini yang mengandung konstanta kita bawa keluar ya, N ini konstanta. Ya, kemudian N ini konstanta, kemudian P ini juga konstanta. Kita bawa ya keluar notasi sigma. Nah, sekarang bentuknya menjadi seperti ini. Nah, coba di sini kita perhatikan bahwa bentuk ini ya, bentuk ini n-1 n-x x-1 faktorial ini bisa kita nyatakan dalam bentuk ini. Ya. Ini kalau n-1 kan n seperti ini ya, kombinasi n-1 faktorial dibagi n-1 dikurangi x plus 1 kan n-x faktorial ya, dikalikan x-1 faktorial ya. Ini p pangkat x-1 q pangkat n-x gitu. Nah, di sini kita misalkan x-1 ini kita misalkan sebagai y dan n-1 kita misalkan sebagai m gitu ya. Maka di sini akan diperoleh ya, kita lihat halaman selanjutnya. Ya, sini ya. Nah, di sini kita akan memperoleh ya tadi menjadi bentuk ini ya. N-1-nya kita nyatakan dengan M, kemudian X-1-nya kita nyatakan dengan Y gitu ya. Maka di sini tadi Y-nya sama dengan 0. Kok bisa sama dengan 0 ya? Karena kan ini ya. Ya, ini kan berarti menjadi apa? Nah, ini kan bisa menjadi X-1 kan sama dengan 0 ya. Ini kan kita misalkan dengan Y gitu kan. Ya, maka Y sama dengan 0 gitu ya. Y sama dengan 0 sehingga bentuknya seperti ini. Nah, coba kita perhatikan bentuk ini. Kita bandingkan dengan fungsi peluangnya distribusi binomial. Fungsi peluang distribusi binomial ya. Di mana fungsinya itu apa? Tadi B, X, N, P itu kan kombinasi N, X gitu ya. P pangkat N, P pangkat X kali Q pangkat N min X. Ya. Nah, ini pernah saya sebutkan bahwa fungsi peluang itu kan nilainya sama dengan berapa? Sama dengan 1. Nah, coba kita bawa ini. Bentuk ini adalah sama dengan ini. Ya, kombinasi ini kan N-nya, ini X-nya, kombinasi NX, P pangkat X, Q pangkat MS. Tapi kata kita misalkan, jadi ini adalah nilainya berapa? Ini nilainya adalah 1. Ya, maka NP kali 1 sama dengan N kali P. Nah, jadi itu ya, seperti itu. X-nya sama dengan N kali P. Nah, sudah ketemu terbukti bahwa EX-nya sama dengan N kali P. Nah, sekarang kita akan membuktikan yang kedua apa? Yang kedua adalah EX-nya, var X-nya ya. Atau kita bisa nyatakan dengan EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan. Seperti itu. Ya. Nah, di sini perlu 2 tahap ya. 2 tahap. Tahap yang perlu kita jabarkan yang mana? Yang EX kuadrat atau EX dikuadratkan? Ya, yang perlu kita jabarkan yang EX kuadrat gitu. Karena yang EX dikuadratkan kita EX-nya ini sudah kita peroleh dari nilai min tadi ya. Ini kan sudah kita peroleh N kali P, nanti tinggal kita kuadratkan. Jadi yang perlu kita cari adalah yang ini. Seperti itu.
ya. Nah, di sini EEK